Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini akan kita pelajari tentang minor. Ya, ini kelanjutan dari determinan. Ya, jadi kalau determinan nanti kita kembangkan, ada yang namanya minor, ada yang namanya kofaktor, dan ada yang namanya adjoint. Kita bahas semua ya dalam pertemuan kali ini. Ya, langsung saja ke yang pertama, yang ini ya. Minor ya. Minor itu pengertiannya ini ya. Pengertiannya adalah determinan dari suatu metrik ya setelah baris dan kolom yang mengandung elemen tersebut itu dihilangkan ya. Nah, ini ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya ya. Kalian dulu pernah belajar tentang istilah baris sama istilah kolom ya. Nah, masih ingat kan? Nah, kita terapkan di materi yang ini ya untuk menentukan minor, kofaktor, dan adjoint. Nanti yang masih bingung baris sama kolom tentunya ya ada kendala sedikit ya. Jadi baris sama kolom dibenahi lagi ya. Ini contohnya ya, contoh. Ada metrik A, ordonya berapa ini? 3 kali 3 ya. Ordonya 3 kali 3. Artinya barisnya ada 3, kolomnya ada 3 ya. Ini kan namanya baris yang pertama ya. Ini baris yang kedua. Ini baris yang ketiga ya. Itu baris. Terus kalau yang ini namanya kolom. Kolom yang pertama. Ini kolom yang kedua. Ini kolom yang ketiga. Seperti itu ya. Ini saya kasih nama seperti itu biar kalian paham tentang elemen. Nah, contohnya ini. Kenapa ini saya kasih nama A21? A21 maksudnya ya elemen metrik A, barisnya baris yang kedua, kolomnya kolom yang pertama. Itu maksudnya seperti itu ya. Ini pun sama ini. A13. 13 maksudnya elemen metrik A, barisnya baris yang pertama, kolomnya kolom yang ketiga. Seperti itu bisa dipahami ya. Ya. Ini ada simbolnya ya. Simbolnya minor itu MIJ. MIJ ini simbol. Ya, simbol dari minor. Ya, MIJ itu maksudnya minor. Minor dari metrik yang posisinya pada baris yang ke I, kolomnya kolom ke C ya. Jadi barisnya di posisi ke I, terus kolomnya di posisi C ya. Nah, langsung ini. Misalnya ada minor 21 ya. Minor 21 itu apa sih ya? Nah, tentunya kita menggunakan pengertian yang ini tadi ya. Determinan dari suatu metrik, jadi wujudnya determinan ya. Setelah baris dan kolom yang mengandung elemen tersebut itu dihilangkan. Nah, artinya ketika ada pertanyaan minor 21, berarti kalian harus menentukan determinan. Determinan tetapi setelah baris yang kedua dan kolom pertama itu dihilangkan ya. Coba kita belajar menghilangkan elemen ya. Ini 2 artinya baris yang kedua ya. Baris yang kedua. Lihat di sini. Baris kedua yang mana? Iya, baris yang kedua. Yang ini ya. Ini baris yang kedua. Nah, ini hilang. Ya, saya coret ya. Hilang. Terus yang ini perhatikan. Satu ini kolom ya. Kolom pertama ya. Kolom pertama. Mana kolom pertama? Lihat kolom pertama yang mana? Ini ya. Nah, ini kolom pertama. Nah, ini juga hilang. Nah, ini hilang. Nah, kalau yang ini hilang dan yang ini hilang, kan berarti sisanya tinggal yang ini saja kan ya. Nah, ini. Tinggal ini, dan yang ini ya. Sudah dipahami?
Sehingga kalian bisa menuliskan seperti ini dalam bentuk seperti definisi yang tadi. Ya. Jadi determinan setelah baris yang kedua dan kolom yang pertama itu hilang, sehingga ini ditulis A12 ini ya, terus A13 ini, terus A32 ini, sama A33 seperti itu ya. Nah ini tinggal dicari nilai determinannya. Materi yang sebelumnya determinan berarti tinggal kalian kalikan silang. Yang ini dikalikan terus dikurangi dengan yang ini dikalikan ya, sehingga tampilan rumusnya seperti ini ya. Nah, rumus tidak harus dihafalkan ya, tapi dipahami saja. Yang penting kalian paham polanya ya. Ya, polanya harus paham. Bisa hapus dulu ya. Coba sekarang kita akan belajar yang ini. Yang ini minor 22. Coba kalian cari ya. Minor 22 caranya sama kayak tadi ya. Minor 22 itu gimana cara nyarinya ya? Tentunya setelah baris yang kedua ya dan kolom kedua dihilangkan ya. Jadi yang kita hilangkan adalah baris yang kedua sama kolom kedua. Baris yang kedua yang ini baris yang kedua ini hilang ya. Kolom kedua yang mana? Kolom kedua. Nah, ini ya yang tengah ya. Nah, ini juga hilang. Jadi yang bagian ini itu hilang, bagian ini juga hilang ya. Berarti kalau ini udah hilang semua yang saya blok merah, berarti sisanya tinggal yang mana ya? Sisanya tinggal yang ini aja. Nah, ini sisanya kita tulis titik, kita tulis A13, kita tulis sini ya. Jadi A11 tadi di sini ya, A13 di sini ya, terus yang ini A31 di sini ya, A33 di sini. Nah, seperti itu. Di sini tinggal dicari nilai determinannya biasa, tinggal dikalikan silang, ini kali ini dikurangi ini kali ini. Oke, bisa dipahami ya? Langsung ke soal biar nanti lebih paham. Nah, ini sudah saya sediakan contohnya ya. Ada soal seperti ini. Nah, diketahui ada metrik A. Metrik A ini seperti ini ya. Terus muncul pertanyaan, tentukan berapakah minor 23 ya dan minor 33 ya. Kita selesaikan yang A saja ya, nanti gampang yang B bisa kalian coba sendiri ya. Yang A coba, yang A ya, kita akan menyelesaikan pertanyaan yang A. Ya, saya tulis di sini A. Minor 23 ya. Minor 23. Saya copy aja biar bagus. Ya, kita akan mencari berapakah minor dari 23. Ya, minor 23 kita cari sesuai dengan definisi yang tadi ya. Minor 23 adalah determinan. Nah, jadi wujudnya adalah determinan ya. Determinan. Garisnya lurus ya. Anggap aja lurus ya, susah. Ya. Determinan dari suatu metrik setelah baris yang kedua dan kolom ketiga itu dihilangkan. Jadi yang dihilangkan adalah baris yang kedua. Nah, coba mana baris yang kedua? Lihat. Nah, ini ya. Baris yang kedua. Saya blok. Ini baris yang kedua. Ini hilang nanti. Hilang. Nah. Terus kolomnya. Kolom yang ketiga. Nah, kolom ketiga yang mana? Ini kolom ketiga. Nah, itu yang saya blok itu hilang. Nah, karena hilang, sekarang berarti tinggal sisanya. Hasilnya ya ini, ya. 4 min 5. Nah, 4 min 5 kita salin aja ini.
4 min 5 ya. Terus sama yang ini ya, 5 sama 0 kita ambil ya, bentuknya menjadi seperti itu ya. Terus tinggal kita hitung ya, hitung determinan. Gimana cara ngitungnya? Kalikan silang, kita kalikan silang 4 kali 0 itu berapa? 0 ya, 0. Terus kita kurangi dengan yang perkalian silang ini, min 5 kali 5 berapa ayo? Min 25 min ya, min 25 ya. Iya. Terus kita cari hasilnya 0 dikurangi min 25 ya. Min ketemu min, nah sama aja plus ya ini ya. Min kali min hasilnya positif. Jadi sama aja 0 ditambah 25. Hasilnya tentunya 25. Iya. Hasilnya gampang toh? Iya. Ini masih ada satu soal, silahkan nanti kalian coba sendiri. Ya. Ya, ini minor ya. Terus sekarang yang kedua. Nah, ini kofaktor. Kofaktor ini menggunakan ilmu minor ini ya. Kita lihat definisinya dulu ya. Definisinya nih, perhatikan. Kofaktor adalah hasil kali antara min 1 pangkat I ditambah J. I-nya itu posisi dari baris, J-nya posisi dari kolom. Ya, jadi baris sama kolom itu kita tambahkan. Terus ini nanti dikalikan dengan minornya. Ya. Jadi hasil kali antara yang ini ya dengan minornya. Ya, tentunya minor memang harus kalian pahami dulu ya. Nah, ini simbolnya kofaktor itu simbolnya KIJ ya. Sudah saya singgung tadi ya. Jadi I-nya ini menunjukkan baris ya. Baris ke I. Ya. Terus J-nya kolom. Kolom. Nah, J-nya itu kolom. Seperti itu. Ya. Contoh ya. Kalau ada pertanyaan berapakah kofaktor dari 21? Ya, kofaktor dari 21 ini maksudnya apa? Ya, hasil kali antara min 1 kalian pangkatkan dengan 2 ditambah 1 ya, ini tulis ini 2 tambah 1 dengan minornya. Nah, tentunya minornya yang ikuti pertanyaan kofaktornya. Nah, minornya berarti minor 21 seperti itu ya. Ini dicari dulu nanti ya, min 1 pangkat 2 tambah 1 3 ya. 3 min 1 pangkat 3 itu kan min 1-nya ada 3, min 1 kali min 1 kali min 1 ya. Ketemunya min 1 ya. Iya. Terus dikalikan dengan minor. Nah, minornya nanti dicari dengan cara yang kayak tadi ya. Terus kalau pertanyaannya adalah kofaktor 22. Kofaktor 22 ya caranya hasil kali antara min 1 pangkat 2 ditambah 2 ya, dikalikan dengan minornya. Nah, minornya tentunya minor 2. Langsung aja ke contoh ya, biar paham. Ini contohnya. Diketahui ada metrik A. Ini metrik A-nya seperti ini. Terus muncul pertanyaan berapakah kofaktor dari 2, 3. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang ini kofaktor 3, 3. Nah, ini kita selesaikan yang ini aja. Ya, nanti yang B seperti biasa kamu yang menyelesaikan sendiri. Oke. Saya copy. Ya, kita akan menyelesaikan pertanyaan yang ini. Kofaktor 2, 3. Kofaktor 2, 3. Artinya apa? Artinya hasil kali antara min 1
min 1 kalian pangkatkan dengan 2, terus kalian tambah dengan 3. Nah, seperti itu. Ini dikalikan dengan minornya. Nah, tentunya minornya minor 2, 3. Minor 2, terus 3. Sekarang tinggal kita cari ya. Min 1 pangkat 2 tambah 3. Min 1 pangkat 2 tambah 3, 5 ya. Seperti itu. Dikalikan dengan minor 23. Nah, minor 23 kayak tadi udah dicari ya. Udah dicari. Ya, minor 23 berapa tadi ya? Nah, ini minor 23. Udah dicari, nggak usah kita hitung lagi. Nah, nanti kalau belum dicari ya dihitung dulu dengan cara yang seperti ini ya. Hasilnya adalah 25 ya. Langsung saya ambil hasil dari minor 23 adalah 25. Ini karena soalnya sama tadi. Soalnya sama. Nah, ambil soal yang sama, kalau soalnya beda ya harus kalian hitung lagi ya. Nah, kalikan 25. Nah, seperti itu ya. Terus tinggal kalian hitung sama dengan min 1 pangkat 5. Berarti min 1-nya ada 5 dikalikan semuanya. Nah, ini ada rumus praktisnya ya. Nanti kalau min 1 kalau bilangan yang di sini adalah ganjil. Nah, contohnya ini 5 kan bilangan ganjil ya. Kalau ganjil ketemunya pasti min 1. Cara praktisnya seperti itu ya. Pokoknya kalau pangkatnya ganjil udah 5, 7, 9 itu kan ganjil. Kalau pangkatnya ganjil pokoknya ketemunya min 1. Tapi kalau pangkatnya genap ya, di sini pangkatnya genap pasti ketemunya adalah 1. Satunya itu positif. Contohnya kalau ini misalnya pangkatnya pangkat 2, 4, 6 itu kan 2, 4, 6 bilangan bilangan genap ya. Pokoknya kalau pangkatnya genap ketemunya 1, positif 1 ya. Kalau pangkatnya ganjil seperti ini hasilnya min 1. Oke, seperti itu. Tinggal kalian kalikan dengan 25. Nah, seperti itu ya. Tinggal dikalikan saja min 1 kali 2, min 1 kali 25 ya. Negatif kali positif. Nah, negatif ya. Nah, ketemunya min 25 ya, seperti itu. Selesai deh. Gampang toh? Ini kofaktor. Nah, ini nanti kalian selesaikan sendiri, tentunya bisa ya. Oke. Lanjut ya. Sekarang kita ke materi yang ketiga ya. Materi yang ketiga adalah adjoin. Pengertiannya dulu ya. Pengertiannya nih. Adjoin adalah metrik yang didapat dengan cara mentranspos. Apa yang ditranspos? Yang ditranspos adalah metrik kofaktornya ya. Jadi kalian harus mengingat kembali tentang definisi transpos. Transpos itu kan elemennya ditukar ya. Jadi baris menjadi kolom, kolom jadi baris ya. Nanti sambil dibuka lagi buku catatannya tentang transpos ya. Contohnya, contohnya ini ada metrik A. Ada metrik A seperti ini ya. Ini akan kita cari adjoinnya. Adjoin itu simbolnya ADJ ya. Kalau ada simbol kayak gini berarti bacanya adjoin. Adjoin dari metrik A ya. Kalau ini metriknya B ya ini diganti B ya, sesuai dengan nama metriknya. Nah, cara menentukan adjoin caranya seperti ini tadi, pakai definisi ya. Jadi kita harus menentukan metrik kofaktor ya, mencari metrik kofaktor dulu. Metrik kofaktor itu apa? Ya metrik dari hasil kofaktor-kofaktornya ya. Berarti materi yang tadi sebelumnya ya. Ini dicari kofaktornya dulu. Berarti
berarti kofaktor 1 ya. Ini dicari kofaktornya dulu ya, berarti kofaktor 1 2. Cari kofaktornya, kofaktor 21 ini ya. Yang terakhir ini kofaktor 22 ya. Kalau ini udah ketemu ya, tinggal ini di transpose ya. Transpose itu ditukar ya, posisinya ditukar ya. Coba yang ini. Ini kan baris pertama. Nah, baris pertama ini nanti akan berubah menjadi kolom pertama. Jadi nulisnya tidak lagi ke sini. Ya, tidak lagi ke samping, tetapi turun ke bawah seperti ini. Nah, penulisan jadi seperti ini ya. K11-nya tetap ya, ini K12-nya turun ke bawah. Itu namanya transpose. Terus yang ini. Ini kan baris yang kedua ya. Baris kedua ini akan kalian ubah menjadi kolom yang kedua. Nah, kolom kedua supaya jadi kolom berarti nulisnya ke bawah. Ya. Nah, ke bawah ini seperti itu. Di K21-nya di sini ya, terus K22-nya pindah ke itu yang namanya adjoin. Seperti itu ya. Langsung saja kita ke contoh biar lebih paham ya. Ini sudah saya sediakan contohnya. Tentukan adjoin dari matriks berikut ya. Ada matriks B, isinya seperti ini. Ordernya 2 kali 2 ya. Oh iya. Ini untuk yang dari tadi kita bahas ya, ada minor, kofaktor, sama adjoin. Ini hanya bisa kalian dapatkan untuk metrik-metrik yang persegi ya. Jadi antara baris sama kolom itu banyaknya itu sama ya. Kalau matriksnya bukan persegi ya tentunya tidak bisa dicari minor, kofaktor maupun adjoinnya ya. Ya, kita kerjakan langsung ya. Kita jawab penyelesaiannya seperti apa. Adjoin dari matriks B. Berarti simbolnya adjoin. A DC. Nah, ini simbol adjoin. Adjoin dari matriks B. Nah, cara mencarinya kita cari kofaktornya terlebih dahulu ya. Kofaktor. Nah, kofaktor yang pertama yang ini. Kofaktor dari posisi ini. Nah, kalian lihat ya, kofaktor tadi rumusnya apa? Nah, ini -1 pangkat baris sama kolom ya. Kita berarti harus memangkatkan baris sama kolomnya. Ini elemennya di mana? Baris baris pertama. Kolomnya iya, kolom pertama juga. Berarti 1 ya. Baris pertama, kolom pertama. Jadi kita tambahkan barisnya 1, kolomnya 1. Berarti 1 tambah 1 2 ya. Berarti -1 pangkat 2. Karena rumus kofaktor kan memang harus dikalikan. -1 pangkat baris tambah kolom ya. Berarti -1 pangkat 2 ya. Pangkatnya ganjil apa genap? Iya, pangkatnya genap ya. Kalau pangkatnya genap berarti 1 positif ya. Positif. Terus dikalikan dengan minornya. Minornya tentunya setelah ini dihilangkan ya. Baris pertama, kolom pertama hilang. Berarti tinggal ini 7. Kita tulis 7 seperti itu. Terus yang kedua yang ini, yang 8 -8 ya. Kofaktor dari -8. Berarti baris yang ke 1, kolom yang ke 2 ya. Artinya ini harus hilang. Baris pertama, kolom kedua hilang. Jadi sisanya tinggal yang ini saja. 6. Kofaktor tadi kan dikalikan ya. Dikalikan.
Ya, biar kalian nggak bingung, ini saya tulis dulu aja. Saya tulis dulu aja ya. Nah, ini tadi nyari yang ini dulu ya. Nyari ini kalau saya tulis lengkap kan berarti gimana? Min 1 dipangkatkan dengan pangkat berapa? Posisinya 1 tambah 1 ya. Garis pertama, kolom pertama juga ya. Ini dikalikan dengan minornya yang ini lah, ini sama ini ya. Kan tadi kali 7 ya, kali 7. Nah, itu tadi ini proses atau caranya seperti itu ya. Terus yang kedua yang ini tadi ya. Jadi caranya min 1 pangkat barisnya baris berapa? Baris pertama. Kolomnya kolom yang kedua. Berarti 1 tambah 2. Cara nyari kofaktor. Dikalikan dengan minornya ya dihilangkan dulu ya. Garis ke-1, kolom kedua hilang. Tinggal ini ya 6 ya. Ya, kita tulis 6. Seperti itu. Terus yang bawah. Ya. Yang bawah. Tadi 6 ya. Sekarang yang bawah yang ini. Garis kedua ya, garis kedua. Berarti min 1 pangkat garis kedua kolomnya kolom pertama. Ini kita kalikan dengan minornya ini dihilangkan. Ini garis kedua sama kolom pertama hilang. Jadi kan tinggal yang ini tok ya. Tinggal min 8. Kita tulis min 8. Terus yang terakhir yang ini ya 7. Posisinya min 1 pangkat barisnya baris ke-2 ya. Baris kedua kolomnya kolom kedua juga. Nah, seperti itu. Kalikan dengan minornya yang dihilangkan yang mana? Ini baris kedua sama kolom kedua. Yang ini ya 9 ya. Sisanya 9. Nah, tulis di sebelah sini. Nah, ini kofaktornya udah kita hitung. Tulis caranya semua. Nah, ini nanti hasilnya di transpos. Jadi kalau udah pinter gak usah ditulis. Cara ini gak usah ditulis. Ya, kita hitung min 1 pangkat 2. Ayo berapa? 2 itu genap ya. Berarti ketemunya 1 ya, 1 kali 7. 7. Terus yang ini min 1 pangkat 1 tambah 2 3 ya. 3 itu ganjil. Kalau ganjil berarti ketemunya min 1 ya. Min 1 dikalikan 6. Iya, min 6. Seperti itu. Terus yang ini min 1 pangkat 2 tambah 1 3 ya. 3 itu ganjil. Berarti min 1 pangkat 3 ketemunya min 1. Ini ketemunya min 1 dikalikan min 8. Min kali min positif 8. Satu lagi min 1 pangkat 2 tambah 2 tambah 2 4 itu genap. Kalau genap berarti ketemunya 1 ya. 1 positif ya. Kalikan 9. 9. Seperti ini. Terus ini di transpos. Nah, tinggal kita cari transposnya.
Transpos itu nuker posisi saja. Yang ini ya kita tulis ke bawah ya. Nah, kalau kita tulis ke bawah berarti gimana? Ya, susun ke bawah aja. 7 nih min 6 seperti itu ya. Terus yang ini baris kedua menjadi kolom kolom kedua ya di sini nih ya. Oke. 8 sama 9. Nah, ini hasil dari join-nya. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, nanti kalian tidak harus hitung dengan cara seperti ini. Kalau udah pinter ya, langkah yang ini nggak usah ditulis, langkah ini juga nggak usah ditulis, tapi langsung ke ini saja. Coba perhatikan dari soalnya aneh tadi ya, soalnya ya B ya, coba kalian amati ya, dari soal ini menuju ke jawaban ini ada pola-pola unik apa tidak? Coba yang ini angka 9 juga di jawaban ada angka 9. Jadi 9-nya ini turun ke posisi sini ya. Di sini ada angka 7. Ada angka 7, juga ada angka 7. Ternyata angka 7-nya naik ke posisi ini ya. Jadi di sini. Jadi dengan kata lain, yang ini itu cuma tukeran posisi. Posisi ditukar 9 pindah ke sini, 7 pindah ke sini. Oke? Nah, ini kan jadi kayak gini. Bisa dipahami? Mudah ya ternyata ya. Nah, terus yang ini. Min 8. Min 8 ini kok jadi 8. Nah, ini berubah jadi lawannya. Ya, lawan. Artinya kalau negatif berubah jadi positif. Nanti kalau soalnya ini positif, ya berubah jadi negatif ya. Jadi yang ini posisinya masih tetap sama di sebelah sini ya. Cuma berubah jadi lawannya. Jadi min 8 jadi 8. Ini juga posisinya tetap di sebelah sini. Cuma berubah jadi lawannya. Lawannya 6 min 6. Seperti itu ya. Atau kalau kita tulis dengan rumus cepatnya ini tadi. Jadi yang ini A11 turun ke bawah, A22 naik ke atas. Terus yang ini diapakan? Jadi lawan. Ini juga jadi lawannya. Pokoknya positif jadi negatif, negatif jadi positif. A12 jadi min A1. A21 jadi min A21. Seperti itu ya. Saya kira untuk pembahasan kali ini cukup ya. Ada kurangnya mohon maaf ya, nanti gampang kalian latihan soal dari soal-soal yang belum terselesaikan ya. Masih ada soal yang belum terselesaikan ya, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.